Halo tim penyeleksi Google Student Ambassador, perkenalkan saya Najani alias Safa Hidayat, mahasiswa semester 2, program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Bogor. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaju ke tahap self-record interview ini. Hari ini saya sangat antusias untuk berbagi visi bagaimana saya bisa menjadi penghubung antara inovasi Google dan ribuan rekan mahasiswa dimanapun mereka berada. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang paling aku sukai dari inovasi teknologi atau budaya Google dan mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik untuk menyalurkan antusiasme di kampus. Nah, jujur kenapa aku bisa jatuh cinta sama Google? Karena adalah budaya monco thinkingnya. Google nggak cuma bikin sesuatu yang sedikit lebih baik, tapi selalu berani bermimpi buat bikin sesuatu yang 10 kali lipat lebih keren. Entah itu lewat AI yang makin pintar, atau alat kolaborasi kayak Google Workspace. Semuanya punya satu benang merah, inklusivitas. Google bikin teknologi jadi terasa manusiawi dan bisa diakses siapa saja tanpa mandang latar belakang. Dan kenapa GSA adalah jalan ninjaku di kampus? Menjadi Google Student Ambassador itu bukan soal dapet titel keren, tapi soal jadi jembatan. Aku tipe orang yang kalau nemu hal yang bermanfaat gak betah kalau cuma disimpan sendiri. Lewat GSA, aku bisa jadi orang pertama yang ngenalin teknologi terbaru Google buat ngebantu temen-temen ngerjain tugas lebih efisien atau kolaborasi organisasi lebih rapi. Aku pengen nularin budaya Google yang kolaboratif ke teman-teman mahasiswa, dan GSA kasih aku panggung buat bikin workshop atau diskusi yang seru, bukan yang kaku. Singkatnya, jadi GSA itu cara aku buat bilang, teknologi itu seru loh, ayo kita manfaatin bareng-bareng buat bikin perubahan. Nah, pertanyaan yang kedua, apabila aku membuat sebuah acara yang touch and chill di kampus, tujuan acaranya membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google. Oke, sebagai mahasiswa UT, aku tahu rasanya gimana kuliah sambil kerja, dan ada juga teman kita yang tinggal di pelosok. Kita nggak perlu seminar yang kaku, tapi kita butuh sesuatu yang santai tapi nendang. Itulah kenapa saya membawakan ide Prom a Day Warung Imajinasi Google. Konsepnya simple, seperti lomba memasak visual pakai Gemini via Discord atau Google Meet. Nanti aku akan kasih skenario yang absurd, contohnya kantin UT tahun 3000 dengan penjual alien yang jualan seblak galaksi. Nah, nanti teman-teman tinggal lempar aja nih ide prom di kolom chat, dan nanti kita akan generate gambar secara real time pakai Gemini AI. Tujuannya zero pressure, gak perlu jago coding, cukup modal imajinasi sambil ketawa bareng lihat hasil AI yang di luar nalar. Nah, mahasiswa UT belajar cara kerja generatif AI dan prompting secara organik. Nanti hasil gambar yang paling pecah bisa kita jadikan stiker WhatsApp grup angkatan atau bisa kita pamerkan di media sosial. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah untuk mencapai sebuah goal. Nah, bicara soal tantangan kuliah di UT, buat saya masalah belajar mandiri dan manajemen waktu itu bukan soal sulit, tapi soal cara pandang. Banyak yang merasa bebas karena tidak diawasi dosen. Padahal tanpa tatap muka, saya berhenti berharap ada yang menjelaskan segalanya. Saya menganggap materi kuliah sebagai bahan mentah yang harus saya olah sendiri. Saya nggak nunggu paham dulu baru ngerjain tugas, tapi ngerjain tugas supaya paham. Soal manajemen waktu, aku nggak memaksa jadwal ideal ala buku motivasi, tapi aku pakai waktu seadanya tapi konsisten. Contohnya tugas dicicil seperti nabung, sedikit tapi rutin. Bukan menunggu mood atau waktu luang karena keduanya itu jarang datang. Dengan cara ini, belajar mandiri bukan lagi hambatan tapi latihan tanggung jawab. Goal saya bukan sekedar tugas selesai, tapi menjadi mahasiswa yang tahan distraksi dan siap berdiri tanpa harus selalu diarahkan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang 4, jika aku terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen apa atau pencapaian apa yang paling membanggakan buat aku dalam 3 bulan pertama, dan dampak apa yang ingin aku ciptakan di dalam dan di luar kampus untuk melalui peran ini? Jika terpilih sebagai Google Student Ambassador, pencapaian yang paling membanggakan buat saya dalam 3 bulan pertama adalah menginisiasi Google Digital Hub for UT. Momen terbaik saya adalah melihat teman-teman mahasiswa UT dari Sabang sampai Merauke hingga di luar negeri merasa lebih dekat dan terbantu melalui workshop daring. Saya ingin membekali mereka, para pejuang kuliah sambil kerja, untuk belajar lebih efisien, mulai dari optimasi Gemini untuk bedah modul yang tebal hingga Google Workspace untuk kolaborasi lintas zona waktu. Dampak yang ingin saya ciptakan secara internal, saya ingin menghapus stigma bahwa kuliah jarak jauh itu belajar sendirian. Saya ingin membangun kultur
Tech Savvy, di mana lulusan UT nggak hanya jago materi tapi juga memiliki standar digital skill di industri Google yang diperhitungkan di dunia kerja. Secara eksternal, mengingat mahasiswa UT tersebar di mana-mana, saya ingin menjadi perpanjangan tangan perpanjangan tangan Google untuk mendigitalisasi UMKM lokal dan mengampanyekan literasi digital di daerah masing-masing. Singkatnya, saya ingin membuktikan bahwa keterbatasan jarak di universitas terbuka justru menjadi kekuatan untuk menguasai teknologi. Kuliah bisa di mana aja, tapi akses ilmu dan teknologi tetap sekelas dunia bersama Google. Terima kasih atas dan Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya untuk bisa bergabung bersama tim Google dan menjadi Google Student Ambassador.